Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas penjelasan ending explain dari film Black Panther Wakanda Forever. Yap, bener banget yang udah rilis kemarin ya teman-teman, tanggal 9 November. Nah, jadi di video ini kita akan bahas ya ending explain, penjelasan ending di film ini. Spoiler warning ya, spoiler alert untuk teman-teman semua yang mau nonton video ini, karena nanti isi dari video ini akan penuh dengan spoiler banget. So, bagi kalian yang belum nonton filmnya, hati-hati ya, jangan dulu nonton video ini, kesini lagi kalau sudah nonton filmnya. Oke guys, jadi kalau untuk ending explain di film Black Panther Wakanda Forever ini, nanti aku akan ada beberapa poin ya yang mau aku highlight, karena memang cerita dari Black Panther Wakanda Forever ini tidak terlalu berat banget dan sedikit lumayan simple ya konfliknya. Jadi itu konfliknya antara Namor dan bangsanya Talokan serta Black Panther atau bangsa Wakanda, yang dimana dua kerajaan, dua bangsa ini tidak memiliki satu pikiran gitu ya. Bangsanya Namor, Talokan itu mau menyerang orang-orang di daratan, namun si Wakanda ini nggak mau. Nah, si Namor dan bangsanya ini kan marah gara-gara vibranium mereka ini terus dicari oleh pemerintah di luar dari Wakanda, karena Wakanda ini nggak mau nge-share vibraniumnya itu, sehingga pemerintah-pemerintah dari negara lain yang menginginkan vibranium itu harus menemukan vibranium di tempat lain yang ternyata Namor dan juga wilayah bangsanya ini juga memiliki vibranium. Cuman jadinya malah Namor ini menyerang Wakanda ya teman-teman, karena si Namor ini tuh merasa dihianati lah oleh si Wakanda, khususnya Shuri yang pada waktu itu dia culik dan dia bawa ke daerah wilayahnya Talokan di benua Atlantis itu teman-teman. Jadi dia kayak punya base sendiri di dalam laut gitu ya guys, sehingga konflik dan peperangan antara Namor dan juga Black Panther Wakanda ini tidak bisa lagi terelakkan. Namor ini memang berusaha untuk menculik dan membunuh Riri Williams yang merupakan ilmuwan yang menemukan alat detektor yang digunakan oleh pemerintah militer untuk mendeteksi di mana vibranium itu ada di dasar laut. Nah, si Namor ini gak seneng akan hal ini dan hendak membunuh siapa penciptanya yang sangat brilian dan jenius, yaitu Riri Williams. Namun Shuri dan Okoye duluan datang pada waktu itu dan mengamankan Riri Williams, namun gagal ya. Akhirnya mereka yang diculik oleh si Namor itu. Namun pada akhirnya berhasil kembali ke Wakanda dan mengamankan si Riri Williams ini dari amukan Namor yang mau membunuhnya. Jadi sebenarnya si Namor itu cuma mau membunuh si Riri Williams ini, namun pada akhirnya malah mengorbankan Wakanda dan membuat Queen Ramonda itu juga mati ya teman-teman di film ini. Aduh, sedih banget sih bagian itu. Dan tentunya teman-teman pasti sudah tahu kan apa yang terjadi selanjutnya adalah peperangan antara bangsa Wakanda dan bangsa Talokan Namor, yang dimana kalau menurut aku itu sudah epic ya perperangan mereka berdua ini, namun kurang intens aja dan kurang lama sih. Melihat ibunya mati, melihat kakaknya mati, jadi si Shuri ini akhirnya ngebuat lah herba bentuk hati atau herb shape heart, yang pada waktu di film Black Panther yang pertama itu sudah di bumi hanguskan, udah dibabat habis ya, udah dibakar semuanya oleh si Killmonger. Tapi ternyata karena si Shuri ini dapat gelang dari pemberian Namor, yang ternyata salah satu dari tali pengikatnya itu berasal dari tanaman suci mereka yang berwarna biru, yang membuat mereka bisa jadi bangsa Talokan, itu memiliki sifat yang sama dengan herba bentuk hatinya si Wakanda, sehingga dengan mensintesis dan teknologinya si Shuri itu, dia ngebuat duplikat dari tanaman herba bentuk hati herb shape heart itu, dan pergilah ke ancestral plane, tempat dimana para Black Panther yang sesudah meminum itu akan pergi ke sana dan bertemu para leluhur Black Panther dan menjadi the next Black Panther. Namun di sini Shuri malah ketemu sama Killmonger ya. Nah, mungkin dia ini ketemu sama Killmonger karena memiliki visi misi yang sama, motivasi yang sama, dan tidak mempercayai tradisi. Nah, mungkin inilah salah satu jawabannya. Memang karena di filmnya sendiri nggak terlalu dijelaskan kenapa dia bisa bertemu dengan Killmonger. Akhirnya singkat cerita, si Shuri pun berhasil ya menjadi the next Black Panther dan mendapatkan stamina layaknya pahlawan super gitulah. Intinya tanpa menggunakan suit, dia sudah memiliki stamina layaknya manusia super. Akhirnya bertarunglah peperangan yang kedua menuju akhir klimaks, yang kata aku tadi itu agak kurang, tapi ya oke lah, udah oke dan perfect, sempurna banget sih. Bertarunglah ya si Shuri dan Namor ini habis-habisan dan mengakibatkan Namor pun kalah dan menyerah. Nah, di sini aku agak gimana gitu, tapi ya sudahlah. Mungkin ini memang untuk menampilkan Black
Panther-nya, bukan si Namornya. Jadi si Namor ini dia tahu bahwa dirinya itu tidak bisa menghadapi Wakanda dan Black Panther karena dia juga sudah kehabisan tenaga karena dikeringkan gitu ya teman-teman. Jebakan penghangat gitu yang terkena oleh Namor membuat dia itu jadi susah untuk fokus dan mengeluarkan kekuatannya karena kan dia basicnya air ya. Jadi kalau dia dikeringkan tentunya dia pasti akan kewalahan. Dan endingnya Namor dan bangsanya serta Shuri dan Black Panther Wakanda itu akhirnya berteman ya. Tidak ada lagi pertarungan di antara mereka. Namor pun mengalah dan menuruti apa yang dikatakan oleh Shuri karena Namor yakin bahwa dengan adanya pertemanan ini mereka akan mendapatkan sekutu, yaitu si orang-orang Wakanda dan Black Panther. Jadi Namor ini pikirannya bagus ya, pikirannya jangka panjang dan menurunkan egonya sendiri. Sedangkan Shuri sendiri akhirnya menjadi pemimpin Wakanda dan menjadi the next Black Panther. Kasian banget ya Shuri ini ya, semua keluarganya sudah mati. Ibu, Queen Ramonda, T'Challa, semuanya udah mati. Untung aja dia masih ada Okoye dan Nakia ya teman-teman. Nah ini kita menuju ke penjelasan ending paling endingnya atau post credit scene-nya ya, dimana ternyata ini menampilkan anaknya dari T'Challa dan Nakia yang ternyata sudah ada anak mereka ini. Jadi ini surprise dan kejutan juga ya bahwa T'Challa sebelum meninggal atau wafat dia ini sudah memiliki anak duluan dengan Nakia dan nama anaknya pun disamakan dengan T'Challa, yaitu T'Challa juga. Namun dia punya nama lain namanya Tausain. Shuri pun melihat ponakannya itu Pangeran T'Challa terkejut karena dia nggak tahu sama sekali tentang anaknya si T'Challa ini. Yang tahu cuman Queen Ramonda, Nakia dan T'Challa. Nah si Shurinya pun nggak tahu dan baru tahu ketika inilah ditunjukkan anaknya T'Challa dan Nakia, Pangeran T'Challa. Dan sudah pasti ya kedepannya Pangeran T'Challa ini akan menggantikan T'Challa sebagai King of Wakanda the next Black Panther berikutnya setelah nanti Shuri. Kita nggak tahu ya Shuri ini akan berperan sebagai Lady Black Panther nih sampai kapan ya teman-teman. Apakah sampai even Avengers Kang Dynasty atau even Avengers Secret Wars, kita nggak tahu. Karena anaknya si T'Challa ini juga umurnya masih kecil sekali, 9-10 tahun. Jadi masih lama banget kalau mau dipaskan masuk Young Avengers itu nggak bisa sih. Karena masih young atau masih anak-anak banget nih. Tapi kita nggak tahu sih kedepannya seperti apa ya. Karena memang pemeran Black Panther, Lady Black Panther ini atau si Black Panther cewek Shuri ini pastinya akan memiliki peran penting juga ke depannya. Selain anaknya T'Challa yang disiapkan juga sebagai penggantinya Shuri dan menjadi the next Black Panther of MCU. Jadi di film Black Panther Wakanda Forever ini meninggalkan ending dengan melanjutkan 3 karakter yang baru ya teman-teman, atau 4 karakter deh. Yang pertama itu dari Riri Williams yang nantinya akan berlanjut kisahnya di series Ironheart. Kemungkinan juga Namor pastinya akan dikulik lagi ya sejarah dia ini dan pastinya akan dapat film tersendiri lagi. Kemudian yang ketiga ada si Shuri itu sendiri yang menjadi Black Panther dan next Black Panther yang sudah jadi Black Panther juga, pemimpin dan pelindung Wakanda. Dan tentunya yang keempat ada anaknya T'Challa dan perjalanan Nakia sebenarnya seperti apa, adventures atau perjalanan dia sebagai mata-mata di berbagai negara itu. Nah jadi banyak banget ya posibilitas ending cerita yang nantinya akan terus berkembang dan menjadi the next projectnya Marvel. Belum lagi Okoye juga sudah dapat armor barunya Midnight Angel. Wah itu sih keren banget ya teman-teman. Jadi memang Marvel Studios MCU ini sudah terkenal banget ya menanam bibit-bibit kecil, bibit-bibit film sejak dini, yang dimana satu film itu bisa membuka ke 3-4 karakter film berbeda berikutnya. Jadi ini tentunya kayak memperkenalkan juga, introduce juga, filler juga bisa sih ya untuk ke next project besarnya MCU itu sendiri. Dan juga di ujung end credit scene atau post credit scene kedua itu tidak ada ya teman-teman. Jadi aku lumayan kecewa juga sih. Sebenarnya nggak kecewa banget sih, cuman katanya sih ada Dr. Doom, cuman dihapus end credit scene-nya karena mungkin nggak compatible atau tidak selaras aja sih dengan jalannya ini. Aduh ya udah deh, nggak apa-apa deh. Yang penting filmnya itu sudah bagus banget, well presentation sebagai penutup di fase keempat Marvel Studios ini keren banget ya teman-teman. Jauh deh daripada film Thor Love and Thunder dan series-series yang cukup mengecewakan aku beberapa bulan ini ya teman-teman. Pokoknya Black Panther Wakanda Forever ini penyelamat banget, safety di akhir fase keempat. Dan yap bener banget ya teman-teman, belum ada informasi selanjutnya sebenarnya mau kemana nih ya project dan filmnya Black Panther ini. Apakah ada sequelnya yang ketiga atau enggak, kita juga nggak tahu. Kalau mengingat dan melihat dari filmnya ini sendiri, mungkin Black Panther dan Wakanda ini akan sering muncul mungkin di film-film lain ya. Tapi kalau untuk stand alone filmnya mungkin kita masih nunggu 2-3 tahun berikutnya. Dan ya aku nggak sabar banget ya untuk nonton series Ironheart Riri Williams tahun depan. Dan bagaimana sebenarnya
sebenarnya si Namor ini. Aku butuh film tersendiri untuk Namor The King of Atlantis Tenochtitlan atau The King of Talokan ini ya teman-teman. Wajib banget punya satu movie standalone khusus untuk Namor. Gila sih, keren banget ya. Dan kita ketemu lagi ya guys nanti di bioskop Februari, Ant-Man Quantumania. Aduh, itu dia ya, Ant-Man Quantumania, yang dimana ceritanya itu lumayan berat ya, karena kita ngomongin different timeline berbeda, timeline bercabang, multiverse, multi semesta, quantum realm. Nah itu lebih berat sih ceritanya daripada dengan Black Panther Wakanda Forever ini. Jadi mungkin banyak yang perlu banyak penjelasan sih. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan ending explain untuk film Black Panther Wakanda Forever. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.